Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube BKPP Kabupaten Bola Mongondo Utara. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penginputan e-kinerja di aplikasi e-kinerja BKPP bolmutcup.go.id. Oke, pertama-tama kita harus menggunakan browser ya. Di sini browser yang kita gunakan ada Firefox, Chrome, Microsoft Edge. Jadi di sini kita pilih salah satu di antara ini ya. Pertama saya menggunakan Chrome ya. Oke, tampilannya seperti ini. Teman-teman tinggal ketik http://kinerja.bkpp.bolmutcup.go.id lalu enter, maka tampilannya seperti ini ya. Setelah tampilan seperti ini, teman-teman tinggal memasukkan NIP. Username itu menggunakan NIP masing-masing pegawai. Oke, di sini kita mengisi NIP dan passwordnya menggunakan NIP. Oke, setelah itu kita login. Maka tampilannya seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, kita langsung di sini jika teman-teman sudah menggunakan SKP lama, maka tampilan menu-menu ini ada di bagian sini. Menu-menunya akan timbul di bagian sini. Dengan e-kinerja ini, e-kinerja tahun 2022, maka tampilannya sudah berada di samping ini. Jadi teman-teman, pertama-tama jika teman-teman sudah menginput, maka jam atau rata-rata nilai kualitas ini akan menuju di tujuan nilai yang teman-teman capai. Tapi di sini kan belum terinput untuk tahun 2022, maka di sini masih kosong. Oke, kita langsung saja ke profil pegawai. Di profil pegawai sini, teman-teman akan mengisi yang seperti tertera di layar ini ya. Di sini saya sudah mengisi atasan langsung saya itu kepala bidang, atasan 2 kepala badan, dan atasan 3 kepala badan. Dan di sini teman-teman unit kerja teman-teman bisa mengisi unit kerja masing-masing. Dan jabatan teman-teman bisa mengisi jabatan teman masing-masing. Di sini sudah semuanya sudah otomatis ya. Di atasan langsung ketika klik nama akan muncul nama secara otomatis. Dan di sini setelah jabatan teman-teman mengisi pangkat golongan. Di sini teman-teman bisa isi pangkat golongan dan otomatis akan muncul. Di sini setelah itu lokasi kerja. Lokasi kerja ini tempat kita bekerja ya. Tapi di sini saya sarankan untuk menggunakan Boroko karena ibu kota kabupaten. Setelah itu teman-teman tinggal klik tombol simpan. Ketika tombol simpan, maka akan muncul tombol seperti ini ya, berhasil. Oke. Jika teman-teman mau mengganti password, teman-teman tinggal ganti di sini. Password dan konfirmasi password, lalu simpan. Setelah itu kita masuk ke menu SKP. Di menu SKP ini ada beberapa submenu.
Menu pertama adalah target realisasi tahunan. Kedua, SKP bawahan tahunan. Ketiga, target realisasi bulanan. Keempat, SKP bawahan bulanan. Di sini kita menginput SKP tahunan dulu ya. Oke, kita klik SKP tahunan. Di sini teman-teman harus menginput target SKP tahunan. Caranya adalah tinggal klik tombol tambah seperti ini. Maka akan muncul tombol lembaran kerja seperti ini. Di sini teman-teman kalau ingin mengisi dengan manual, maka formatnya bulan dulu, tanggal, baru tahun. Kalau teman-teman tidak ingin atau bingung ingin mengisinya, teman-teman bisa pilih di samping ini seperti ini. Lalu akan muncul seperti ini. Dan tanggal ini adalah tanggal mulai kita bekerja ya, tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2022. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman tinggal tekan tombol simpan dan akan muncul tampilan seperti ini. Lalu oke. Setelah tampilan seperti ini, teman-teman mengklik tombol yang ada di sini. Di sini ada edit SKP, hapus SKP, target SKP, dan realisasi SKP. Kita harus mengklik tombol target SKP karena kita harus menginput dulu ya. Oke, kita klik dan tampilannya seperti ini. Jika teman-teman sudah menginput di tahun 2021, maka tinggal ganti tahun di sini. Klik 2022, ganti 2021. Oh, ini untuk target SKP 2022 ya, jadi tidak akan muncul. Nanti ketika mau lihat target SKP 2021, pertamanya harus ganti 2021 dulu. Oke, kita lanjut ke cara penginputan SKP tahunan 2022. Klik tambah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini berfungsi untuk menginput SKP tahunan. Fungsi dari profil tadi adalah untuk mengschedulingkan pekerjaan atasan teman-teman ya. Itu fungsinya untuk pengisian profil tadi. Jadi SKP adalah cara penginputannya mulai dari pimpinan, kepala bidang, sekretaris, eselon 4, dan pelaksana. Jadi fungsi cascading itu sangat diperlukan ya untuk pengisian SKP tahunan. Oke, di sini saya akan mencontohkan cara penginputan SKP tahunan. Oke, kita klik cascading ini ya. Jadi di sini saya akan mengklik, ada di sini, ini adalah tupoksi atasan saya atau kepala bidangnya. Saya akan klik sesuai dengan tupoksi saya. Oke, kita klik. Di sini saya menjelaskan sedikit. Di sini kita ambil dari SOTK teman-teman ya. SOTK tiap instansi teman-teman berada ya.
contoh instansi dinas pendidikan, berarti lihat SOTK yang ada di dinas pendidikan. Untuk mendapatkan SOTK tinggal cari di JDIH Kabupaten Bolmut ya. Di situ teman-teman tinggal mencari SK SOTK SOTK masing-masing dinas. Semua sudah ada di JDIH Kabupaten Bolmut. Oke, setelah kita memilih cascading dari atasan kita, maka kita mentargetkan SKP tahunan. Di sini saya sudah ambil contoh. Supaya agak cepat sedikit videonya. Oke, di sini saya pastikan di sini menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan. Ini tinggal di copy ya. Kalau di SOTK sudah ada, tinggal di copy dan digunakan dengan bahasa yang, kalau untuk pelaksana berarti membantu, kalau untuk eselon 4 berarti menyiapkan atau membuat, kalau eselon 3 menyelenggarakan, mengevaluasi, memverifikasi. Itu bahasa-bahasa seperti itu yang digunakan. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan bahasa sesuai dengan jabatan teman-teman ya. Oke, setelah itu target di sini menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini bahan itu saya targetkan 6 SK. Jadi teman-teman sisa pilih di sini, kuantitasnya itu tergantung dengan target teman-teman ya. Kalau dokumen silakan sini pilih dokumen. Kalau kegiatan tinggal klik cari nama kegiatan. Di sini target waktu. Target waktu itu kita akan bicara tentang penginputan target SKP tahunan. Berarti di sini harus target waktunya 12 bulan atau selama 12 bulan pekerjaan. Biaya kita kasih 0 atau bisa juga tidak diisi. Alangkah baiknya kita isi 0 supaya tidak error pada saat disimpan. Oke, setelah itu kita melakukan penyimpanan. Maka tombolnya akan seperti ini, berhasil disimpan. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk SKP nomor 2. Kita pilih Oke, 2 laporan, target waktu 12 bulan, biaya 0. Oke, simpan. SKP berikutnya. Sini menghimpun Oke, 12 bulan 0. Simpan. Saya tambahkan scheduling 50 kegiatan. Oke, 12 bulan. Oke, maka di sini SKP tahunan sudah selesai diinput. Maka akan tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke SKP tahunan. Sudah terinput ya, sudah terinput. Kita balik ke SKP tahunan lagi dan klik
realisasi SKP tahunan. Maka di sini realisasi SKP tahunan seperti ini. Jika ini kan belum terisi, maka kita harus mengisinya di SKP bulanan. Seperti ini, waktunya belum terisi, jumlah SKP-nya belum tercapai. Bisa tercapai ketika kita input di SKP bulanan. Oke, kita langsung saja ke SKP bulanan. Kita pilih target realisasi bulanan. Oke, di sini saya sudah memberikan contoh SKP bulanan ya. Di sini caranya sangat mudah ya teman-teman, tinggal pilih tambah lalu pilih bulan. Jika teman-teman menggunakan tahun 2021, maka di sini pilih tahun 2021. Oke, di sini saya sudah memilih bulan. Nah, ini saya contohkan untuk penginputan tahun 2022. Oke, setelah itu tampilannya seperti ini. Dan kalau teman-teman mau ingin tambahkan lagi untuk bulan Februari, maka tinggal klik tahun, bulan, dan simpan. Akan muncul seperti ini. Di sini menu-menu ini sebelum terisi kita harus input dulu target SKP bulanan di target SKP bulanan. Klik seperti ini, akan muncul kursornya, akan muncul seperti ini, bentuknya tangan untuk mengklik. Oke, tinggal klik. Maka tampilannya seperti ini kan saya sudah coba tadi, dan caranya sangat mudah ya teman-teman, tinggal menambahkan di tombol ini ya, klik tambah lalu pilih salah satu kegiatan yang sudah ada di SKP tahunan. Jadi teman-teman pilih SKP tahunan untuk dikerjakan di bulan Januari. Contohnya saya sudah menggunakan seperti ini ya, ini contohnya saja. Klik ini, lalu kalau ini ada turunan klik ya, kalau tidak klik tidak. Kalau klik ya maka ada turunannya seperti ini. Ini sebagai contoh saja ya. Target kualitas 1 dokumen, target waktu 31 hari, biaya kasih 0 supaya pada saat menginput bisa tersimpan. Oke, dia muncul seperti ini. Sini saya hapus dulu ya salah satu karena sudah ada di atas. Jadi di sini saya jelaskan dulu ya. Di sini SKP yang punya turunan ya, SKP bulanan yang punya turunan. Ketika tombol seperti ini muncul, kita klik ini, maka kita yakin bahwa SKP yang kita buat untuk bulan ini punya turunan. Turunan itu adalah pekerjaan yang ini atau menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan. Masih banyak pekerjaan untuk mendukung salah satu pekerjaan di atas ini ya. Contohnya menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis itu adalah kita membuat kegiatan. Contohnya kalau di bidang sub bidang saya itu adalah contohnya melaksanakan ujian dinas. Melaksanakan ujian dinas itu pertama kita harus sesuai dengan SOP, kita membuat telanstap untuk persetujuan. Jadi turunan itu membuat telanstap persetujuan. Kedua, membuat SK panitia seleksi, membuat undangan untuk pemberitahuan kepada peserta ujian dinas bahwa pelaksanaan ujian dinas dilaksanakan pada bulan apa. Jadi kalau pekerjaan seperti ini, kegiatan seperti ini, pekerjaannya di Januari, jadi kita bisa memetakan ya
memetakan dulu bahwa pekerjaan ini membuat transtap berarti ada di bulan Januari. Setelah itu pelaksanaan kegiatannya, ujian pelaksanaannya di bulan Maret. Maka tahapan-tahapan itu kita harus melaksanakannya sesuai dengan tahapan bulan yang kita inginkan ya. Berarti ya kita inginkan nanti pelaksanaannya bulan Mei. Berarti tahapan dari awal Januari itu kita buat apa dulu? Jadi kalau contoh di sini awalnya saya membuat transtap untuk persetujuan. Contoh kedua, setelah membuat transtap, saya membuat di sini saya membuat draft. Buat draft SK panitia seleksi tugas belajar panitia bukan seleksi ya, panitia ujian dinas tingkat 1, 2 dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Oke, di sini target setelah kita input ini, kita langsung pilih target waktu ya. Target waktu pelaksanaan itu 31 hari. Karena pekerjaan menyusun membuat draft SK itu sampai terbit SK ya. Ini pekerjaannya sampai terbit SK. Nanti kita jabarkan di SKP harian. Oke, kita langsung simpan. Target kontes belum diisi target. Oke, di sini kita menambahkan satu pekerjaan lagi ya. Di sini kita klik di ini ya, tombol ini yang berbentuk bulat. Kita klik. Di sini pekerjaan penunjang yang kedua adalah membuat SK panitia ujian dinas tingkat 1, 2 dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Oke, di sini target kualitasnya 1. Di sini draft ya, draft SK ya. Draft. Kalau SK kan kalau kita membuat itu ada nama draft. Kualitas target, kuantitasnya draft. Di sini target waktu 31 hari ya, karena membuat draft SK itu sampai terbit SK itu butuh waktu lama ya. Oke, setelah itu kita simpan. Berhasil. Di sini saya kasih contoh 3 ya. Di sini kalau yang punya turunan maka dia berbentuk nomor 1, nomor 1A, nomor 1B. Kalau sini tidak pakai turunan maka modelnya seperti ini ya. Oke, setelah kita input SKP, target SKP bulanan, maka kita harus menginput dulu SKP harian. Untuk mendapatkan nilai ya, untuk mendapatkan nilai bulanan maka kita harus input
SKP harian. Sebelum kita menginput SKP harian, kita lihat dulu realisasi target SKP bulanan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang realisasi SKP bulanan. Kita pilih di setelah target SKP bulanan, kita ke realisasi SKP bulanan. Maka di sini ada dua model ya. Ini hurufnya agak tebal dan di sini agak tebal. Kalau di sini tidak tebal ya, karena di sini punya turunan ya, turunan dari pekerjaan di atas. Di sini belum ada nilai, belum nampak nilai SKP ya, karena kita harus sama dengan SKP tahunan, kita harus dulu terlebih dahulu menginput SKP harian untuk mendapatkan nilai ya. Bagaimana cara penginputan SKP harian? Kita langsung ke menu laporan kinerja SKP. Setelah itu kita pilih menu laporan harian kinerja. Oke, di sini ini lembaran kerja laporan kinerja SKP harian. Caranya seperti ini. Jika teman-teman menginput SKP tahunan harian 2021, maka di sini diganti dengan 2021. Ini bentuk atau model SKP harian untuk Januari tahun 2021. Ini sudah bentuknya seperti ini ya. Jadi ini hanya contoh. Sini kita praktekkan ya untuk tahun 2022. Setelah itu kita input laporan harian kinerja SKP. Di sini ada tanggal, proses, kegiatan harian SKP, target, kuantitas, klasifikasi SKP bulanan, klasifikasi SKP tahunan. Oke, di sini tanggal itu tanggal kita bekerja ya. Sini seperti kalau teman-teman menginput ETPP, maka proses ini mungkin sama ya inputnya. Sini kita mulai kerja tuh tanggal 3. Jadi kita klik tanggal 3. Di sini pekerjaan ini, karena pekerjaan ini membutuhkan proses, jadi saya ini perbedaannya proses dengan tidak mencintai proses adalah, kalau proses adalah pekerjaan yang masih berlanjut ya. Berarti saya membuat Telenstab ini hari ini saya membuat Telenstab, saya membutuhkan paraf koordinasi itu atau kepala bidang mengkoreksi, itu adalah proses ya, salah satu proses. Sampai di setuju itu adalah proses pekerjaan. Kalau tidak, bukan proses, adalah pekerjaan yang pada hari itu juga selesai. Berarti kita mengikuti rapat yang diperintah oleh pimpinan. Prosesnya tidak pakai proses, tapi pekerjaan itu selesai hari itu. Jadi tidak dicentangnya. Oh, ini pekerjaannya dicentang, jadi saya menggunakan proses. Di sini kegiatan harian SKP adalah membuat telahan staf pelaksanaan kegiatan ujian dinas tingkat 1, 2, dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Oke, di sini pemahaman sedikit ya tentang SKP bulanan dengan SKP harian adalah berbeda ya, karena di sini pekerjaan yang sudah lebih detail. Kalau untuk SKP tahunan, SOTK
dijabarkan di bulanan, dan dijabarkan di harian. Jadi pekerjaan ini kata-katanya sesuai dengan pekerjaan yang berproses ya. Membuat, pada hari ini saya membuat, besoknya pekerjaan itu bukan membuat lagi, tapi langsung dikoreksi atau memperbaiki telan staf yang dikoreksi. Itu salah satu pekerjaan ya. Di sini sisa teman-teman jabarkan saja ya. Teman-teman bisa melihat bagaimana cara untuk, tapi membahasakan ini dengan bahasa untuk pekerjaan harian ya, bukan untuk pekerjaan bulanan. Oke, kita langsung saja ke sini. Targetnya 1 dokumen. Nah, di sini klasifikasi SKP bulanan kita bisa memilih. Tadi adalah membuat telan staf ya. Di sini kita pilih membuat telan staf. Dan untuk klasifikasi SKP tahunan, kita memilih di sini kan SKP tahunan kan banyak. Jadi kita memilih salah satu yang mendukung dari pekerjaan tahunan, bulanan, dan pekerjaan harian. Oke, saya sini memilih yang nomor 1. Setelah itu kita simpan. Oke, kita berikan contoh lagi. 1 input tanggal 4. Sini saya memberikan contoh yang tidak pakai proses ya. Apa perbedaannya? Itu hari tanggal 4 saya mengikuti rapat di ruang rapat kepala PKPP. 1 kegiatan. Oke, pilih di sini. Saya sudah mengisi tadi ya. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis. Oke, di SKP bulanan itu SKP tahunan juga sama. Oke, kita simpan. Oke, ini adalah 2 contoh yang berproses dan yang tidak berproses ya untuk laporan kinerja SKP harian. Seperti ini modelnya. Oke, cuma 2 contoh ini ya, nanti teman-teman jabarkan sesuai contoh ini ya. Oke, setelah itu kita kembali ke SKP realisasi bulanan. Kita melihat bahwa apakah realisasi ini sudah sesuai dengan target yang kita inginkan. Oke, kita klik. Di sini sudah muncul ya. Nah, di sini sudah ada nilai SKP. Di sini 1 dokumen membuat telan staf, 1 dokumen, waktu pelaksanaan 5 hari, waktu pelaksanaan realisasi 5 hari. Jadi nilainya sudah ada. Di sini draft SK, membuat draft SK kan belum diinput di harian ya, jadi belum ada pekerjaan di sini. Jadi pekerjaannya belum muncul di sini karena belum diinput di harian. Ketika sudah input di harian, maka akan muncul di sini. Seperti ini, melaksanakan tugas kedinasan lain, ini sudah muncul ya. 1 kegiatan. Dan nilainya sudah ada. Ketika seperti ini, kalau sudah sesuai ini 1 dokumen, ini 1 dokumen, maka akan sudah sama. Jadi teman-teman tinggal pilih edit. Jika di sini 5, di sini 31, maka menyesuaikan ya. Ini contoh seperti ini 5 kegiatan, 1 kegiatan, 1 hari sudah input. Jadi di sini pilih 31 hari. Oke, muncul. Sorry, di sini harus 0 ya. Oke, berhasil. Dan nilainya akan bertambah seperti ini. Jika di sini sudah terrealisasi 5 kegiatan, maka nilainya akan bertambah lagi. Setelah itu
Kalau untuk eselon 4, eselon 3 dan eselon 2, maka harus ada laporan SKP yang dinilai ya. Contohnya SKP harian dulu, kita kasih contoh SKP harian, laporan kinerja harian. Di sini akan muncul ini nama, karena saya cuma satu staf, jadi di sini akan muncul nama. Kita pilih nama siapa yang dinilai. Di sini akan muncul, kita pilih tahun berapa, dia akan muncul seperti ini. Ketika ini contoh, ketika muncul seperti ini karena sudah disetujui, maka prosesnya seperti ini ya. Kita centang semua ini, kita centang atau cek all di sini. Langsung cek all sini. Ketika sudah cek all, setelah dicek all, maka kita ke SKP bawahan bulanan. Di sini kita pilih tahun. Di sini sudah disetujui, yang ini belum disetujui. Ketika belum disetujui, kita pilih di sini catatan pribadi. Boleh di sini, kalau tidak sesuai kita beri catatan. Atasan langsung yang memberi catatan. Setelah itu kita ke target kualitas, target SKP bulanan. Di sini kita memilih nilai. Di sini kan nilainya macam ini, contoh 30 orang. Di sini sudah sesuai. Oke, kita langsung kasih nilai sini. Nilainya di sini nilai rata-rata itu 90 ya. Contoh 90. Di sini kalau teman-teman memberikan catatan, silakan berikan catatan. Lalu di sini target untuk dinilai itu, ini sudah range nilainya sudah ada di sini ya. Sudah ada, jadi nilai tertingginya itu cuma 75 karena belum terrealisasi ya. Oke, catatan. Ini catatan ini opsional ya. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya di penilaian yang nomor ini sampai mendapatkan nilai 90 di sini. Lalu setelah itu teman-teman tinggal approve. Setelah approve, maka akan muncul di SKP bulanan itu SKP bulanan bawahan teman-teman akan disetujui seperti ini dan akan mendapatkan nilai seperti ini. Ini nilai SKP yang sudah dinilai. Ini contoh nilai SKP yang sudah dinilai. Inilah salah satu SKP yang sudah dinilai. Setelah itu teman-teman menilai seperti yang sudah SKP harian, bulanan, dan tahunan. Tanya SKP tahunan. SKP tahunan contohnya seperti tadi ya. Di sini contohnya nilai kreativitas. Contohnya saya kasih 90, simpan. Maka akan tampil bertambah di sini ya. Di nilai kreativitas ini ini tidak sesuai ya, karena ini target 4, dia terisi 115. Jadi sebelum dinilai SKP tahunannya harus sesuaikan dulu ya. Ini SKP tahunannya 4, di sini 105, di sini harus 105 supaya balance antara target dengan realisasi kegiatan. Oke, mungkin cuman sampai di sini penjelasan tentang cara penginputan SKP dari awal sampai
penilaian SKP untuk tahun 2022. Mungkin teman-teman yang belum isi SKP tahun 2001, silakan isi sesuai dengan penjelasan yang sebelum-sebelumnya. Kalau ada pertanyaan tentang masih bingung atau apa, silakan komen di bawah ini atau datang langsung ke kantor BKPP Kabupaten Bolaang Mongondo Utara. Oke, sampai di sini saja penyampaian penjelasan tentang cara penginputan kinerja Kabupaten Bolaang Mongondo Utara.